Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Ala hadini wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semangat untuk mengikuti mata pelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini. Baik, sebelumnya kalian sudah belajar tentang mat tobi'i atau mat asli. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bahwa mat tobi'i adalah mat yang terjadi apabila ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw, dan huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya. Sekarang kita akan belajar tentang mat wajib mutasil. Mohon disimak dengan baik materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Baik, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu mat wajib mutasil? Ada yang sudah tahu? Oke, bagi yang belum tahu apa itu mat wajib mutasil, mari kita pindah ke slide selanjutnya. Mat wajib mutasil adalah hukum bacaan Al-Quran yang terjadi ketika ada alif yang setelahnya ada huruf hamzah dan berada dalam satu kata. Jadi mat wajib mutasil adalah mat yang terjadi ketika ada alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Nah, apa sih yang membedakan antara mat wajib mutasil dengan mat-mat yang lain? Mat wajib mutasil ini punya ciri khas, yaitu posisi hamzah setelah alif itu berada dalam satu kata yang sama. Jadi hamzahnya tidak terpisah dengan alif ataupun berada di kata yang lain. Selanjutnya, gimana sih cara membaca mat wajib mutasil? Nah, cara membaca mat wajib mutasil ialah dengan memanjangkan bacaan sepanjang 4-5 harokat atau 2-2,5 alif. Jadi, kenapa dinamakan wajib? Karena bacaan tersebut harus dibaca panjang 4-5 harokat ya. Tapi lebih afdolnya itu dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian ada dua hal yang harus kalian perhatikan betul-betul ketika bertemu dengan hukum bacaan mat wajib mutasil. Yang pertama, kalian perhatikan posisi huruf hamzahnya yang selalu berada setelah huruf alif, dia berada dalam satu kata. Nah, jadi kalau hamzahnya berada di kata yang lain atau dia terpisah dari huruf alif, dipisahkan dengan huruf lain, maka itu tidak dinamakan mat wajib mutasil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus konsisten dalam membaca atau memanjangkan bacaan mat wajib mutasil. Ya, jadi ketika kalian membaca mat wajib mutasil itu kalian harus konsisten. Misalnya, kalian memanjangkan bacaan 4 harokat, maka kalian ketika bertemu mat wajib mutasil lagi harus memanjangkan bacaan 4 harokat, konsisten terus. Kalau kalian sudah memilih 5 harokat, maka seterusnya 5 harokat. Selanjutnya, contoh dari bacaan mat wajib mutasil. Bisa kalian lihat di sini ada dua contoh, yaitu ada dari surah Al-Balad ayat 18 dan surat Asy-Syams ayat 5. Surah Al-Balad ayat 18. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ashabul maimanah. Nah, pada ayat tersebut ada huruf lam yang bertemu dengan huruf alif, kemudian setelahnya itu ada huruf hamzah. Kemudian ayat yang kedua, yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassamai wa ma banainaha. Nah, pada ayat tersebut ada alif yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, di sini ada beberapa contoh lain dari mad wajib mutasil dalam ayat Al-Qur'an. Di sini ada surah Al-Fajr ayat 23, ada surah Al-Baqarah ayat 49, dan surah At-Taubah ayat 98. Nah, contoh-contoh ini memberikan penjelasan bahwa tidak selalu huruf hamzah itu didahului oleh huruf alif. Bisa saja didahului oleh huruf ya ataupun wawu. Artinya termasuk dalam huruf at-tabi'i. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri di layar. Bisa kalian coba untuk mengidentifikasi bagaimana mad wajib mutasil itu terjadi, dan bisa kalian deteksi, oh ternyata ini adalah hukum bacaan mad wajib mutasil dalam ayat Al-Qur'an. Oke, sekarang kita akan bermain games. Nah, jadi silakan kalian buat 3 kelompok ya, masing-masing kelompok itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Bebas jumlah anggotanya ya, jadi kalian buat 3 kelompok, kemudian nanti kita akan bermain gamesnya seperti apa. Nanti masing-masing kelompok berebut menjawab beberapa contoh yang akan Bapak berikan di layar, lalu kalian rebutan untuk menjawab apakah ada hukum bacaan mad wajib mutasil di contoh yang Bapak berikan. Jadi rebutan mainnya. Nah, kelompok yang paling banyak menjawab benar akan mendapatkan hadiah. Oke? Bisa dipahami? Sudah siap main? Ya, silakan dibuat kelompoknya. Oke, baik anak-anak, silakan kalian rapikan kembali tempat duduknya. Gimana? Tadi gamesnya asik kan? Asik ya? Oke, sekarang Bapak berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang belum paham terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang mad wajib mutasil. Barangkali ada yang masih bingung gimana cara membedakan mad wajib mutasil dengan mad yang lain, atau mungkin ada yang sudah pernah menemukan ayat yang mengandung hukum bacaan mad wajib mutasil, tapi masih ada pertanyaan yang timbul dari pikiran kalian. Silakan ditanyakan. Baik, jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yaitu mad wajib mutasil adalah hukum bacaan Al-Qur'an yang terjadi ketika ada huruf mad, baik itu alif, wawu ataupun ya, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Mad wajib mutasil ini harus wajib dibaca panjang, sepanjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian cara membacanya yang lebih afdol itu adalah dengan membaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Nah, silakan kalian amalkan, silakan kalian praktikkan ketika kalian membaca Al-Qur'an supaya bacaan kalian lebih indah dan juga memperoleh pahala yang berlipat ganda. Baik, cukup sekian dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan bisa kalian praktekkan nanti ketika kalian membaca Al-Qur'an ya. Kalau kalian menemukan hukum bacaan mad wajib mutasil, maka kalian harus perhatikan apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan ketentuan dari hukum bacaan mad wajib mutasil. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mad jaiz munfasil. Nah, apa itu mad jaiz munfasil? Ya, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Jadi, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.